Shibuya di Patung Hachiko habis makan-makan tadi sama senior lah yang ngajarin saya dari awal kerja Kaigo kan, ngajak cobain masakan Indonesia Tinta Jawa Cafe. Ini di video kali ini sedikit ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, khususnya teman dekat lah. Jadi ngejawab pertanyaannya versi saya juga sih, pertanyaan umum. Kita coba saya rangkum ini untuk video kali ini 10 pertanyaan aja dulu. Nanti kita rangkum lagi lah kalau ada waktu. Udah capek juga nih, panas. Kita mulai aja ya. Maaf Acak kalau nggak beruntun karena dadakan, bingung juga tadi mau bikin apa gitu. Kita mulai ya. Pertanyaan umum bagi orang yang ada niat kerja di Jepang versi saya. 1. Bagaimana cara kerja ke Jepang? Ya kalau kerja ke Jepang, pertama dulu secara umum ya, yang umum bisa orang secara umum ya, banyak sih kalau kita bicara visa kan banyak, tapi secara umum yang banyak dipakai orang Indonesia, yang pertama magang, bisa magang atau Jisusei ya, kayak gitu-gitulah. Saya kurang tahu juga, coba nanti dicari sendiri, tapi sedikit lah secara umum saya kasih tahu. Jisusei, Kensusei kalau nggak salah. Terus ada Tokute Gino, ini bisa saya sekarang saya pakai bisa Tokute Gino. Terus yang ketiga Gijin Koku. Ini sedikit lebih, Gijin Koku ini paling bagus, tapi juga persyaratannya lebih agak berat lah. Mungkin ada berat dari biaya, atau ada berat dari syarat, karena kalau nggak salah harus S1 dan N3, tapi beda-beda sih, ada yang S1 aja, ada yang beberapa N2, tapi ada pengalaman macam-macam lah. Coba nanti kalau ada waktu di googling lah. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara ke Jepang? Pertama-tama dulu harus tahu mau berangkat pakai visa apa. Misalkan Tokute Gino gitu, yang di tengah-tengah. Nah, dicari tahu kan apa syaratnya, apa kualifikasinya, kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut di pertanyaan kedua. Kita mulai ya. Untuk pertanyaan kedua, umur udah 30, 40, 50 tahun bisa nggak kerja ke Jepang? Jawabannya sangat bisa. Tapi untuk umur 50 tahun ke atas lebih nggak sulit sih, tapi kebanyakan inginnya yang udah ada pengalaman. Misalkan dulu waktu dia umur 20 pernah magang, kayak gitu sih yang pernah saya ketemuin langsung. Tapi kalau ada teman-teman yang lebih tahu, tolong kita saling share di komen. Rata-rata kalau masih di bawah 50 masih gampang sih. Malahan saya dulu waktu mensetsu kalah saing sama bapak-bapak umur 43 apa 44 ya, kurang lebih, malah kalah saya. Karena dia ada pengalaman sih, kan saya nggak ada pengalaman di Jepang, dia ada, jadi kayak bahasanya dia paham bahasa halus, songke kenjo, kayak ya bahasa biasa aja. Lanjut, kita pertanyaan ketiga. Tidak ada biaya atau tidak ada uang, tapi ingin kerja ke Jepang, kayak gimana?
sebetulnya banyak sih caranya. Ya, saya nggak mau merekomendasikan, apalagi untuk yang muslim, karena kata beberapa teman-teman, saya sih nggak pakai ini, tapi kata beberapa teman-teman apa pakai dana talang. Jadi kayak kita ditalangin dulu, nanti diganti. Tapi ini juga ada perdebatan ya. Balik lagi, saya nggak no comment sih sebetulnya, cuma ini pendapat teman saya. Katanya sih, mohon maaf, ada ribawi. Yang bagi muslim tahu lah apa itu riba. Tapi saya juga nggak tahu ini kata teman-teman ya. Karena saya pribadi pakai cara hutang. Untung ada yang mau ngutangin. Hutangnya sama. Tapi ya namanya kita ngutang kan memang nggak ada bunganya, tapi ya kita kasih lah, tapi itu nggak ada perjanjian, jadi hitungnya bukan ini. Atau bisa juga ya sabar dulu lah, kerja dulu, nabung, nggak terlalu anu juga kok, nggak terlalu 20 kalau TG cukup lah. Sorry Pak, karena tadi ada pengamen pakai sound gitu, jadi nggak jelas. Kita post ada 1,5 jam istirahat karena ya mau kayak gimana kan, dia ngamen tadi untuk udah selesai lah. Kita lanjutkan ya untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan keempat, Mama. Untuk saya yang muslim, bagaimana tentang makanan yang halal? Ya karena di sini mayoritasnya bukan orang Islam kan, jadi memang sulit, bahkan ke suatu hal yang kita kira halal bisa jadi haram. Contoh ya, misal kerupuk atau permen, macam-macam sih lagi ada mungkin. Kalau kue sih pasti aja. Ya intinya kalau harus diperiksa sih, tapi kalau dari saya sendiri kalau mau aman ya pasti harus 100% masak sendiri kalau mau aman 100%. Ya pilihannya kan kayak sayur, telur, ya kayak gitu aja. Dan kalau beli-beli yang udah jadi walaupun ibaratnya terlihat secara umum halal, tapi ya bisa jadi haram itu sih. Terus kayak gimana kan di Jepang mahal katanya, gimana supaya murah ya? Kalau murah itu udah tergantung kita, walaupun kita di tempat pertanian atau di desa, tetap sih tergantung kita. Ini contohnya aja ya. Ada teman saya di pedalaman Jepang lah gitu. Kata dia memang untuk sayur, untuk beras, apa-apa murah. Tapi untuk yang lain-lainnya kayak makan makanan pabrik ya malah lebih mahal karena ongkos ke supermarketnya itu jauh. Nah kalau sedangkan kita yang agak di kota ini kan kayak saya ini cuma 3 menit, 5 menit udah banyak di supermarket. Kita lanjut ke pertanyaan. Yuk kita lanjut untuk pertanyaan kelima. Belajar bahasa Jepang gimana? Mulai dari mana sebaiknya? Ya belajar bahasa Jepang balik lagi sih, apalagi dengan keadaan sekarang udah serba internet, sudah banyak tadi YouTube intinya kalian kalau versi saya sih, kalian tuh orangnya kayak gimana, apakah bisa belajar sendiri atau memang sulit? Saran saya kalau memang masih bisa belajar sendiri, lebih baik belajar sendiri, entah dari YouTube, dari website atau beli buku.
karena lumayan menghemat. Kalau pertama biaya biaya kursus pelatihan kurang lebih 5 juta, tambahkan dan lain-lainnya. Kalau kalian di luar kota otomatis mengingat. Tapi balik lagi kan biasanya sih orang yang belajar sendiri ini kebanyakan ya pasti naik turun. Ya, kalau untuk yang konsisten tuh sulit karena memang tidak ada tekanan kan. Jadi balik lagi sih, kalau kalian rajin sebaiknya ya belajar sendiri untuk menghemat. Jadi kan lumayan. Kalau belajarnya dari mana, yang paling pasti saya bakal merekomendasikan buku Shinita Umat, yaitu Minano Nihongo. Minano Nihongo 1 dan 2. Setelah 2 buku itu sebetulnya cukup sih, tapi kalau mau memperdalam bisa ditambah Somatome yang N5, terus Shinkansen N4, terus Marugoto, buku Kiat apa? Gakusudo Kiat Sukses dan lain-lain. Itu udah dari cukup, udah lebih dari cukup sih. Nah, yang penting kalian aja sih jawab soal kan. Udah. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya udah rajin belajar tapi tidak bisa ngomong atau kaiwa. Ini sebetulnya masalah umum ya, saya sendiri pun masih sangat-sangat jauh untuk kaiwa, karena balik lagi sih tipe orang kayak saya lebih suka, maksudnya kalau kanji memang masih lemah tapi lebih condong ke arah sana daripada kaiwa. Karena balik lagi kan niat awalnya apa, maksudnya niat awalnya kalau memang mau ya, orang kan beda-beda, ada yang bisa semua, kalau saya nggak bisa. Jadi saya pilih salah satu yang menguntungkan. Contoh kenapa saya belajar kanji kaiwa sebelum waktu di Indonesia. Kaiwa nggak, tapi saya dalamin intinya kanji, jawab soal. Karena pertama karena saya maunya bisa Tokutegi no ya, sebetulnya mau Gijin Koku tapi kualifikasi sulit. Karena saya mau Tokutegi no, jadi ya mau nggak mau kan ngejar sertifikat. Dan maka itu saya saya perbanyak lah belajar kanji kotoba daripada kaiwa. Tapi memang seharusnya sih semua itu beriringan, karena banyak sih kenapa saya nggak condong kaiwa waktu di Indonesia, karena banyak sekali melihat teman-teman yang jago, ya katanya sih jago kaiwa tapi gagal gitu ujian, bahkan ujian yang seharusnya bisa gitu malah gagal. Jadi kan balik lagi fokus utamanya sebaiknya, kalau versi saya sebaiknya belajar kanji, bunko, dan intinya yang tentang lihat lah, karena kan kita ngejar sertifikat. Dan setelah itu masih ada waktu sambil cari job, sambil nunggu soe keluar misalkan gitu, kita bisa memantapkan kaiwanya. Karena sebetulnya udah dari teman-teman yang udah lama di Jepang sih, kebanyakan orang pasti jago kaiwanya itu pas datang di Jepang, karena kan langsung setiap hari. Saat kayak gini nih, ini kan kiri kanan yang didengar bahasa Jepang aja. Jadi walaupun nggak belajar, skill tuh naik, apalagi memang diniatkan belajar. Oke, itu dari saya. Kita next soal selanjutnya. Pertanyaan ke-7 ya. Lebih baik bisa magang, TG, atau Gijin Koku? Kalau kalian udah punya S1, sebaiknya sih Gijin Koku, karena banyak keuntungannya lah. Apalagi kalian udah menikah, udah punya anak. Ya tapi kebalik lagi sih, kalau versi saya, kalau kalian di bawah 25 tahun, kalau mau ya, tapi balik ke kalian. Kalau kalian di bawah 25 tahun sebaiknya magang. Karena pertama ya, kerjanya tuh enteng, karena kan
magang kan, gak terlalu banyak, bukan tekanan sih. Kalau dikatakan saya kerja kargo mungkin lebih mudah aja karena beberapa kerjaan kita nggak disuruh itu sih. Tapi kalau memang kalian udah 25 tahun ke atas, sebaiknya Toku Tegino atau Bijin Koku, khususnya yang punya S1 Bijin Koku sih. Tapi balik lagi, itu ada di kalian kan, entah mau langsung umur 19 langsung TG atau langsung Bijin Koku, silahkan. Yang bagus dan mengikuti keuangan ya, maksudnya jangan dipaksakan gitu. Ada juga kan teman mau cepat berangkat magang aja, katanya kan uang nggak ada, ya lebih baik belajar kan, maksudnya di Toku Tegino jadi lebih murah. Itu balik dengan keadaan juga sih, keadaan enggak, keuangan mempengaruhi. Jadi sulit juga sih menjawab ini, tapi seperti itulah. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Yuk kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Katanya sih, saya ingin milih tempat karena misalkan nih, konteksnya kan pemilihan tempat. Ada orang yang gak suka di kota karena katanya terlalu berisik, ada yang gak suka di desa karena gak praktis. Ya kalau itu sebetulnya hak kalian sih. Jadi kalau menurut saya bagus aja, karena jangan sampai menyesal gitu. Kan kita kontrak itu kan kurang lebih ya, kalau yang magang kan 3 tahun, kalau yang Toku Tegino kan 1 tahun, dan Bijin Koku kurang lebih setahun atau 3 tahun, dan anggaplah minimal 1 tahun. Jadi menurut saya jangan sampai menyesal sih, karena 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh, bukan waktu yang sebentar. Maksudnya kalau memang banyak kan yang bilang, nanti yang penting berangkat dulu, nanti kita gampang kok bisa pindah. Ya itu benar sih, tapi juga kan pindahan nanti ribet lagi. Terus ada interval atau jarak dari perpindahan itu kita nganggur. Jadi makin banyak yang diperhatikan. Jadi kalau bisa ya, gak apa-apa lebih telat sedikit, tapi kalian ibaratnya kalaupun kerja 10 tahun di perusahaan itu, kalian gak enak-enak aja lah, atau gak merasa rugi kayak gitu menurut saya sih. Tapi ya itu cuma versi saya ya, kan orang beda-beda. Saya kan orang kampung, nah kan orang kampung kenapa ingin di kota, katanya kan enak di kampung. Justru karena saya tahu gimana sulitnya di kampung itu akses transportasi apa, maka itu saya milih di kota. Tapi jujur juga, maksudnya kalau libur panjang pasti saya lebih milih ke tempat yang agak pedesaan Jepang lah. Kalau ada minimal 3 hari libur lah, pasti milih ke tempat yang agak yang tentang alam-alami lah. Jadi kita lanjut pertanyaan ke-9 gitu. Yuk kita lanjut ke pertanyaan 9. Ini dari cewek. Kerja bisa nggak pakai hijab untuk laki-laki, dan ini untuk campur sih, bisa nggak sholat, khususnya sholat 5 waktu, dan untuk laki-laki bisa nggak sholat Jumat dan lain-lain. Kalau untuk teman saya Kristen dulu, bisa nggak yang hari Minggu pergi ke gereja, atau yang lain-lain lah, atau yang teman saya yang lain, agama yang lain. Ya balik lagi, karena di sini yang di Jepang bukan tentang Buddha, bukan tentang Shinto, tapi mereka kan mengutamakan kerja gitu. Jadi lebih baik, ini bukan melarang juga, lebih baik kalau kalian yang benar-benar kalau bahasa muslimnya kan, kalau kalian yang soleha, yang benar taat agama, sebaiknya jangan milih Jepang gitu. Sebaiknya yang agama muslim aja, karena takutnya berbenturan dan jadi masalah baru. Misalkan nih kalian memaksakan ingin pakai hijab, tapi di tempat kerja nggak bolehin karena kan mereka punya peraturan sendiri kan. Tapi memang bisa jadi alternatifnya kan kalian mencari
job atau kaisa yang bisa yang memperbolehkan itu, tapi kan bahasanya semakin mengerucut. Tapi kalau kalian kekeh mencari, dapat kok, ya perlu waktu aja. Terus yang untuk sholat, untung-untungan sih kadang dari atasan itu bisa kalau kita ngelobi, tapi balik lagi kan ngelobinya dengan kita harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang benar, dan juga waktunya pas, nggak serta-merta. Maksudnya bisa aja hari ini bisa, besok nggak bisa, karena kan sip waktu itu juga berubah-ubah. Dan untuk sholat Jumat sangat sulit sih, kecuali bisa kayak apa namanya, kalian request gitu. Kalau di Kaigo kan ada apa namanya kibo atau request hari libur, tapi itu 1 bulan cuma dapat 2. Itu aja sih dari saya. Itu pun juga biasanya jauh kan, nggak, masjid jarang dekat ya, tergantung keberuntungan juga kan. Kalau kaisa kalian dekat sama masjid ya keuntungan. Itu sih. Yuk kita next, pertanyaan terakhir. Yuk, pertanyaan terakhir. Berapa lama proses dari awal atau dari nol sampai kita berangkat? Jawabannya kalau rata-rata ya, rata-rata kurang lebih normalnya ya 9 bulan sampai 1 tahun. Itu kebanyakannya. Tapi saya pernah ngelihat atau tahu lah, ketemu orangnya yang paling cepat itu kurang lebih 3 bulan, tapi dengan keadaan dia udah punya sertifikat. Jadi kalau dia belum, misalkan dia dapat sertifikat itu JLPT atau JFT sama SSW kan, misalkan yang itu. Kalau magang, oh ya salah ya, berarti kita bahas dari magang dulu. Kalau dari magang yang saya tahu paling cepat kurang lebih setengah tahun, karena proses belajar ada yang paling cepat cuma sebulan, kurang lebih nggak nyampe, anggap sebulan lebih, bikin paspor, bikin visa dan lain-lain itu sampai berangkat ya kurang lebih setengah tahun lah, mungkin lebih cepat sedikit ya. Kalau untuk Tokute Gino ya tadi normalnya kan belajar sampai N4 dulu. Itu ini bukan penelitian sih, tapi saya pernah baca artikelnya, tapi lupa di mana situsnya. Intinya untuk mencapai level N4 itu orang normal ya, kita bicara orang normal, bukan pintar, nggak bodoh, itu kurang lebih 5-6 bulan bisa kalau dia rutin belajar. Itu bicara orang yang rata-rata. Mungkin kalau kalian lebih pintar, lebih cerdas, mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, mungkin sebulan bisa. Tapi ya kalau kalian lemot sedikit ya lebih-lebihin setahun lah. Nah jadi hitung sendiri kan, untuk belajar SSW kurang lebih sebulan sampai 2 bulan sih. Ya bisa aja seminggu bisa, tapi kita bicara normalnya aja sebulan sampai 2 bulan. Anggap nih kita bicara normal semuanya. Untuk magang kurang lebih 6 bulan. Kalau untuk Tokute Gino kurang lebih, untuk sampai N4 atau JFT anggap ya 4 bulan. Untuk SSW-nya anggap 1 bulan, udah 5 bulan. Untuk matching job sampai diterima kita anggap 1 bulan lah, udah setengah tahun. Nunggu COE kalau normal ya 3 bulan lah, berarti udah 9 bulan. Bikin visa, paspor itu anggap sebulan. 10 bulan bisa jadi, biasanya kurang lebih setengah bulan ya, kurang lebih setahun juga sih, kurang lebih setahun. Untuk izin koku juga mungkin lebih cepat ya, setengah tahun kalau dokumen ready. Itu aja dari saya. Kalau ada kalian pertanyaan lain bisa sharing-sharing di komen. Kalau ada kesalahan info juga saya minta maaf, karena ini dari pengalaman pribadi dan pengalaman teman, bukan sedikit-dikit baca juga sih, tapi
bukan pengalaman orang jauh banget, kebanyakan saya dan teman-teman. Ya mudahan bisa ngebantu untuk kalian yang mau ke Jepang. Semangat, jangan kemakan gosip apa-apa, tetap belajar, percaya bisa kok. Untuk kalian gak mudah, karena dibilang worth it, masih worth it sih kerja di Jepang, apalagi kalian bisa nabung. Menurut saya sih kalau kurang lebih ya, untuk semua bisa ya, tergantung orang dan tergantung gaji, tapi kurang lebih sekitar 8 sampai 12 juta bisalah satu bulan nabung. Artinya kata orang kan kalau di luar negeri pengeluaran juga besar gitu, tapi ya pemasukan juga besar kan, daripada misalkan nggak apa-apa dikatain orang cuma bisa nabung 8 juta tapi kan udah bersih. Itu pengalaman saya aja sih, karena udah kan maksudnya ngerasain ngerantau, kurang lumayan lah ngerantau kesana kemari gitu. Paling bisa nabung berapa sih, walaupun udah dihemat-hemat banget gitu, tetap paling pol bisa nabung ya 60% dari gaji, itu pun bener-bener gitu dihemat. Berat tapi waktu, intinya kan kalau kita ini rumus dari mana sih nggak tahu juga, intinya kalau kita ngehemat biasanya waktu, misalkan kita nih ngehemat dalam makanan, kita masak oke hemat, tapi kita ngebuang waktu kan balik lagi, bagi beberapa orang waktu itu sangat penting untuk nambah skill apa. Nah ada orang yang satunya kan menghemat waktu, yaitu beli langsung jadi, dia rugi mungkin 2 kali lipat pengeluaran makannya, tapi dia punya waktu. Nah balik lagi, dia apakah memakai waktunya untuk ngupgrade atau cuma untuk santai-santai, tapi ya semuanya bagus kok ya. Terima kasih, sampai jumpa di Q&A atau tanya jawab tentang seputaran dunia kerja di Jepang.